Ya Allah. Apa Mbak? Gini nih Din, Apa tuh? banyak banget artis pada bercerai. Katanya 2025 nih banyak banget tuh sederetan artis bercerai di 2025. Nikah trending, cerai trending. Ini ya kalau dunia hiburan ya. Iya Din ya? Dikit-dikit cepat berubahnya. Iya. Pas nikah viral ya? Iya. Pas cerai juga viral. Makanya. Tapi ini kata netizen, itu tuh ada jin Gitu. yang Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi Dia lagi gosip gosip ini. nih, Pak Ustadz. Ya Allah. Saya Mas Din. Din, gak apa-apa udah duduk aja. Gak apa-apa udah Din, orang lagi sama Pak Hera. Mas Din, baru ini di bawah Salaman aja. dulu. Baru di bawah. Kagak bisa duduk dong ke gua. Jangan. Ambil bangku lagi Din, ambil bangku lagi Din. Duduk. Kenapa ini? Saya Ada dengar apa tadi lagi? dari jauh ada cerai-cerai apa sih nih Ini lagi. bukan saya, bukan mau cerai, bukan saya. bukan. Ada gosip-gosip, saya dengar gosip jin cerai apa ini? Ini Gitu, loh, Pak Ustadz. saya tuh lagi lihat-lihat sosial media Pak Ustadz. Terus. Nah, beritanya tuh lagi ramenya 2025 artis banyak yang cerai gitu Oh iya? Pak. Iya. Iya. Nah, terus Kayaknya nggak 2025 aja deh dari Dari dulu yang bahasa lain ya? itu ya. kalau kata Didin, Nah. nikahnya viral, cerainya juga viral Iya, gitu namanya kan. artis. Hiburan Iya, ya. tapi saya baca komentarnya nih yang menarik. Katanya ada jin yang bikin berpisah, namanya Dasim. Kenal nggak Pak? Dasim kayak Iya, mirip iya. kayak tukang Kayak nasi. tetangga. Iya, kayak Kalau tukang perempuan nasi dasimah kali dasimah. Iya, Jin Dasim. jin Dasim. Oh. Saya jadi penasaran nih Pak Ah, Ustadz. iya, iya. Siapa sih si Jin Dasim ini? Ya. Gimana segolongan? saya kira bisa, Ini gue. saya kira bisa ngejelasin. Iya. Tapi emang Jin ada Pak Ustadz, maksudnya di era sekarang zaman internet ini masih percaya sama jin Dasim gitu Pak Ustadz? Iya. Mungkin nanti Pak Ustadz ya jelasin ya. Iya, Pesen iya, dulu seru sekarang ya, Pak. seru. Pesen dulu. Pesen dulu. Saya kalau udah ngobrol soal jin pengennya Asik. Teh tarik, teh tarik. ya. teh juga. Oke. Teh juga. Sama kerupuk Din boleh Din. Kerupuk. Iya. Yoi. Nah, jadi nih ngomong-ngomongin si jin Dasim ini nih Pak Ustadz. Iya. Saya juga jadi penasaran gitu nih Pak Ustadz. Tentang jin ini. Siapa si Dasim ini? Ya, menarik. Apakah bener adanya jin Dasim ini? Siapa sih Dan jin Dasim? tugasnya di jin Dasim itu Nah, apa iya, aja katanya gitu. tuh bikin rumah tangga jadi berantakan gitu loh. Iya, Masa sih? Di awal-awal menarik nih pembahasan nih, kita menarik nih. Jadi di awal-awal sebenarnya yang perlu kita paham itu bahwasanya bahwa kita hidup berdampingan dengan jin ini. Dan memang kita harus percaya dengan hal-hal yang goib. Itu salah satu dari bentuk keimanan kita lah. Ini percaya dengan hal-hal yang goib kan. Itu salah satu bentuk keimanan kita. Jadi sebenarnya Pak Roni, sebelum kita bahas ke Dasim, ini banyak jin-jin ini sebenarnya. Banyak banget, gimana? Banyak kan? Terima kasih Mas Din. Jin Didin ada nggak Jin Didin? Iya, jin dan jun, betul. Jadi jin itu Pak Roni, sebelum kita masuk ke Dasim, ada beberapa kelompok yang lain. Oke. Itu sebenarnya itu ada jin yang mengganggu supaya, pernah nggak kalau pengajian, Ya. datang pengajian terus bawanya ngantuk, Iya, iya, tidur iya, gitu. iya, benar-benar. Kemudian kalau mau sholat subuh berat banget, Iya, itu Biasanya ada kalau- juga. Biasanya kalau lagi terawih itu Pak Ustadz. Nah, Iya. nah kan itu jin yang bertugas, saya lupa lagi namanya. Jin yang bertugas untuk apa? Untuk mengganggu matanya supaya pahit gitu, supaya mau tidur aja ada. Kemudian yang sering juga itu ada namanya jin pengganggu wudu. Oh, Jadi kita itu selalu ngerasa was-was. oh Udah ya udah nggak ya? batal belum Udah ya belum gitu ya? ya. Udah batal nggak nih, sah nggak ya wudu saya? Itu makasih, ada Din. tuh, Moroni, dan itu termasuk golongan jin juga. Iya. Ada juga jin khonzab, kalau masalah namanya itu jinnya khonzab itu, dia itu spesialis supaya kita menunda-nunda kebaikan. Oh, Menunda-nunda sholat. Konzap namanya. Khonzab, menunda sholat, menunda kebaikan, itu jin juga. Jadi di awal ini yang harus sama-sama kita sepakati adalah bahwa jin ini memang ada, dan mereka itu punya tugas masing-masing. ada Di- golongan masing-masing. Ada ya? golongan masing-masing dan memiliki tugas masing-masing di tengah-tengah masyarakat itu. Di antara Khonzab. ya ada salah satunya khonzab. Kemudian sebenarnya ada juga yang paling bahaya, ya tadi yang kita bahas, salah satunya adalah dasim.
Dasim ini yang paling sering disebut nih. Nah, Iya, dasim akhir-akhir ini nih, akhir-akhir ini lagi nih ramai viral nih. Paling si sering Dasim. disebut ya. Iya. Tapi juga paling kasihan si Dasim ini, Pak. Kenapa, Jadi Pak? kambing hitam dia mulu gitu kan. Kalau ada masalah dia terus Pasti gitu ya. dia gitu kan. Dasim nih, Ini gitu. kelakuan-kelakuannya para netizen. Iya. Kalau dia misalnya selingkuh, dia bilang kesalahan jin Dasim. Dasim, iya. Sebenarnya Kenapa kalau kamu selingkuh dibisikin jin Dasim gitu? dijadiin alibi. Jadi Betul, alibi. betul, betul. Kasihan Iya. kan Dasimnya. Laki-laki juga bilang, kenapa kamu ini? Ya kayaknya ada dasim. Ya, gitu. Oh, jadi Dasim atau dasimah kan? sebagai Bahaya. alasan ya Pak Betul. Ustadz. Jadi ya. kenapa bahayanya jin Dasim ini? Betul, Pak Roni. Sebelum kita masuk ke situ juga yang perlu kita paham, Pak Roni, bahwa jin ini ada yang baik, ada yang tidak baik. Oke. Dan jin itu memang ada yang berislam dan ada yang tidak. Kemudian ada iblis namanya. Iblis itulah yang ingkar untuk sujud kepada Adam ketika diperintahkan oleh Rasulullah ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kan dalam Al-Qur'an itu dia ingkar. Dan dia itu juga dalam ayat lain dijelaskan bahwa minal jin, dia itu dari golongan jin juga, tapi iblis namanya. Ya, makanya kita kalau melihat orang yang ingkar, orang yang bengel, orang yang apa, wah ini kayak iblis gitu kan. Iya. Maksudnya sifat dan karakternya itu ingkar, memberontak, itu dia. Sampai ketika diusir dari surga, itu iblis itu sampai kayak berjanji gitu ke Allah gitu. Maksudnya sampai akhir hayat, kasih saya kesempatan hidup sampai akhir. Bersama manusia ini akan saya jerumuskan manusia-manusia ini gitu. Itu salah satu iblis gitulah untuk melakukan gitu. Ada juga sifat yang lain yang sering kita dengar itu syaiton kan. Kalau bahasa kita setan. Iya. Nah, setan bukan kuntilanak, Beda bukan ya? beda. Itu setan yang kuntilanak dan lain sebagainya itu adalah hal yang mungkin dia menyerupai dari sesuatu yang kita paling takuti. Jadi menyerupai hal semacam itu. Tapi yang pasti kita yakini bahwa mereka itu ada. Tetapi setan itu lebih kepada sifat, Pak Roni, yang dimiliki baik oleh jin maupun oleh manusia itu sendiri. Nah, Jadi manusia bisa seperti setan ya, Mas? sifatnya. Sifatnya kayak setan. Ketika dia mengajak kepada keburukan, sifatnya Tiba-tiba ini nyaut aja. Si setan tiba-tiba nyaut. Masa sih? Lagi nyimak Pak Ustadz, anak-anak ngomongin setan dia nyaut. Sifatnya siapa itu? Setan itu Jadi gitu, manusia juga bisa bersifat setan. Hal-hal yang membawa kepada keburukan, membisikkan keburukan. Nantilah, sholatnya nanti aja. Gitu. Atau besok aja, udah besok. Itu setan, itu sifat setan. Kalau Mengajak misalnya kepada keburukan. ngajak dugem itu setan juga nggak, Mas? Iya juga lah. Mengajak kepada keburukan, hati-hati Mas Din. Suka Sama Pak ngajak Roni. dugem. Nah, Suka macet ya. Nah, berarti kalau si Dasim sendiri, ini kita lagi bahas Dasim ya. Iya. Karena maraknya perceraian ini. Nah, sebenarnya si Dasim ini tuh gimana sih Pak Ustadz? Maksudnya apa dia gimana dia membuat Membuat dia rumah tangga ini menjadi panas gitu Nah, kan? ini kan panjang. Nanti aja dulu sabar. Kita ngebahasnya nanti dulu aja. Kita ngete-ngete dulu ya. kita Ngete dulu ya. gorengan dulu. Siap-siap, makasih Mana Pak tahu Roni. Dasimnya datang lintar. Iya. Tuh Pak Roni, si Dasim tuh Si Dasim. si Dasim itu sebut saja dia si Dasim. gitu. Pak Dasim, Pak Dasim. Iya, si jin Dasim ini sebenarnya saya jadi penasaran juga gitu. Tugasnya dia kan udah ada kayak tadi Pak Ustadz bilang kan setiap ini udah ada golongannya ya, masing-masing beda-beda, ada yang mengganggunya begini gitu kan. Nah, untuk si jin Dasim ini sendiri tugasnya terus gimana dia bikin rumah tangga itu jadi kurang enak gitu. Bagus. Tadi kan kita udah bahas tuh jin-jin banyak. Nah, pamungkasan ini Dasim nih kita bahas. Jadi Dasim ini dia punya tugas utama. Sebenarnya itu dijelaskan. Meskipun secara tidak langsung, secara teks tidak disebutkan namanya Dasim gitu dalam Al-Quran. Tetapi dari segi tugasnya ada tuh dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 102 kalau nggak salah. Di mana bahwa salah satu tugas Dasim itu adalah dia mengganggu kondisi dalam rumah tangga. Itu disebutkan di Al-Baqarah ada ya, Pak? Salah satunya itu yaitu membuat suami istri itu bercerai dan berpisah. Itu disebutkan, tapi tidak namanya, cuma tugasnya. Tugasnya ya, Pak. Salah satunya itu, dan itu puncaknya yang sangat luar biasa itu adalah apa? Perpisahan Memisahkan kedua suami istri. Intinya membuat suasana rumah tidak nyaman dulu. Tapi inti utama tugas dia adalah memisahkan antara suami dan istri. Gue tuh kalau udah sampai berpisah tuh udah berhasil banget dia ya. Jadi di dalam satu kisah dijelaskan bahwa jin itu kan bersemayam
Di laut ada yang mengatakan Iya. seperti itu. Kemudian para jin-jin ini datang lapor ke rajanya lah, bahwa saya ini telah berhasil mengganggu orang sholat, saya ini telah berhasil menyesatkan ini. Itu direspon biasa aja. Tapi ada satu jin yang datang bilang, saya sudah berhasil untuk memisahkan antara suami dan istri. Wah, itu dipuji-puji, disanjung-sanjung. Bahwa pekerjaan untuk memisahkan suami dan istri itu adalah pekerjaan yang sangat-sangat keren di antara para jin-jin ini. Para setan-setan itu Para lah ya. setan-setan ini. Dan dia datang itu sebelum menikah dan setelah menikah. Sebelum menikah dan setelah Berarti menikah. Setiap ada pertengkaran di dalam rumah tangga gitu ya, antara suami dengan istri, atau ya entah itu dari keributan kecil atau besar, ininya apakah itu memang udah selalu si Dasim ini yang membuat itu gitu loh Pak Ustadz, atau nggak selalu juga sih, jangan salahin jin mulu deh misalnya gitu loh Pak Roni, atau emang udah pasti tuh Dasim gitu loh. Jadi ada bisikan mengarah ke arah sana. Jadi yang tadi yang saya garis bawahi bahwasanya Dasim itu datang bahkan sebelum menikah dan setelah menikah. Sebelum menikah, tugas dia ini adalah memisahkan antara dua orang yang punya niat baik untuk menikah. Malah dipisahin ya. Makanya ini sebagian para ulama menjelaskan gini ya. Makanya ada yang bilang bahwa kalau Anda seperti kayak masih mau khitbah, masih mau khitbah atau bahkan lamaran ya. Itu sebaiknya itu jangan terlalu diceritakan rame terlalu ke banyak orang. Iya. Karena itu memang membuka celah-celah di mana hal-hal buruk itu terjadi gitu. Dan tidak jarang loh kita lihat bahwa orang bahkan sudah lamaran tapi batal. Gitu. Bahkan sudah sampai hari H, tinggal qabil tu nikah batal ya. Makanya memang kalau dia itu masih lamaran atau mengarah kepada menikah, itu sebaiknya dirahasiakan dulu. Kapan itu diumumkan? Ya ketika resepsi. Oh gitu Pak Ustadz. Ya fungsi dari nikah dan resepsi itu memang harus diumumkan supaya orang-orang masyarakat sekitar itu mereka tahu bahwa kedua pasangan ini sudah menikah. Kalau dia sebelum baru mau menikah itu sudah malah pisah atau tidak jadi menikah, itu Dasim itu bahagia sekali ya. Iya. Karena memang si Dasim ini tadi tugasnya itu memisahkan kedua pasangan yang akan menikah dan sudah menikah. Yang akan menikah. Pantes gue main Tinder ya. Gagal mulu. Ini pakai kayaknya nih Dasim nih kayaknya nih. Aduh. Main aplikasi. Iya. Gimana? Jin apa nih buatan? Jin Tinder. Iya itu Dasim Tinder gitu. Dasim Tinder. Ya harus dengan cara yang baik juga Bro. Maksud saya itu ya. Itu poin kita yang pertama tadi bahwa bahkan sebelum pun sudah mulai datang nih yang merencokkan itu jin ini gitu. Dan ketika menikah pun ada lagi dan terus menerus Pak. Dan tidak akan pernah usai dan tidak akan pernah selesai. Puncak dari keberhasilan si Dasim ini adalah ketika dia itu bisa berpisah, dan ketika dia berpisah melapor ke jin-jin yang lain itu disanjung-sanjung dan lain sebagainya. Nah, makanya itu salah satu tugasnya tuh yang pertama. Memisahkan rumah tangga. Memisahkan rumah tangga atau tidak membuat orang tidak jadi menikah. Jadi kalau antum sudah punya pasangan calon, jangan diumumkan dulu. Jangan go public lah. Iya. Mengerikan. Pastikan dulu lah sudah ini dan sudah ada tanggal baru share undangan. Gitu. Nah, tiba-tiba nikah aja. Itu pertama tuh tugasnya. Tugas pertama. Ada 3. Tugas kedua apa? Yang kedua, tugasnya adalah dia mengisi ruangan-ruangan kosong di setiap rumah kita. Pernah gini nggak? Pernah ada di mana kalau kita di pagi hari di dalam rumah, kalau pagi-pagi itu kita ngerasa kayak tenang aja, santai gitu kan. Terus kalau kita kebangun malam, terus kita lewat yang sama tapi hawanya beda. Iya. Karena memang jin itu si Dasim ini akan menempati tempat-tempat yang kosong di rumah kita. Setiap tempat-tempat yang kosong ditempatin. Dan tempat yang kosong dan relatif kotor, toilet, nah itu dia akan nempatin itu. Gudang gitu ya. Gudang. Ada jinnya tuh yang nempatin. Makanya supaya si jin ini nggak mengganggu, dia cuma nempatin doang. Setiap masuk ruangan kita ucapkan apa? Salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Atau assalamualaikum aja lah. Assalamualaikum. Ketika kita ucapkan assalamualaikum, maka si jin Dasim ini bilang kalau wah ini bukan tempat kita ini. Kita harus pergi gitu.
Itu salah satunya, menempati tempat-tempat yang kosong. Kosong. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah dia masuk dari makanan dan minuman kita. Sebagai apa Gimana dia? tuh? Dia masuk nanti. Dia akan menjadi makanan dan minuman kita yang dirasuki oleh jin-jin ini. Dia bisa jadi penyakit. Ya bisa jadi hal-hal yang buruk yang datang dari dalam diri kita. Dia masuk dari Malah jadi penyakit. makanan-makanan Iya, kita. iya. Maka supaya si dasim ini tidak masuk melalui makanan kita, diajarkan oleh Rasulullah setiap kita mau makan, mau minum, jangan lupa ucapkan Allah. Minimal Bismillah. Bismillah. Minimal. Minimal Bismillah, minum, Bismillah, makan. Pokoknya ucapkan Bismillah. Maka ketika kita, kenapa? Makan dulu kan gede, Bismillah dulu. Lupa ya. Jadi kalau kita ucapkan Bismillah, nanti si dasimnya nanti bilang dengan kroni-kroninya, wah ini bukan tempat kita. Gitu, dia akan pergi gitu. Tapi kalau kita tiba-tiba nggak ucap doa dan lain sebagainya, langsung minum, langsung makan, nah dia nanti ikut tuh. Itu 3 tugas utamanya. Memisahkan rumah tangga, menempati ruang kosong dan apa namanya masuk ke dari makanan. dalam makanan dan minuman ya. Iya. Ya. Jadi kita harus berhati-hati, Pak Roni, dengan kalau perkara-perkara gitu ini. sifat yang agak mirip sama Dasim nih Didin nih. Kenapa? Menempati ruang kosong. Jadi kalau ada ruang kosong langsung tuh pojok Pak. Nggak bisa lihat pojokan iya, ya. langsung pojok. Ya jadi Aduh, jangan suka mojok ya Din ya. Jadi Dasim iya, loh. Jangan jadi jadi dasim, tiba-tiba Din. jadi dasim itu. Jadi itu tugasnya itu amat sangat luar biasa gitu di dalam rumah tangga, membuat tidak nyaman lah. Oke, tuh Pak Roni. Berarti kalau seandainya jin Dasim ini punya 3 sifat khusus, maka dia baru 1 kan. Nanti yang kedua lagi. Ya aman. Jadi tuh Pak Roni, si jin dasim ini ada 3 tugasnya ya. Didin baru 1, nempatin ruang kosong. Jadi, nah kita udah tahu nih kan Pak Roni ya, 3 tuh tugasnya si jin dasim. Nah Pak Ustadz kalau misalnya penangkalnya atau gimana cara kita menahan si dasim ini biar nggak Ganggu rumah tangga kayak gitu, pasti kan ada ya doa, entah mungkin ada doanya atau ada trik atau apanya gitu. Ustadz, kan berarti kalau kita lihat dari artis yang baru cerai ini kayak Raisa sama Hamis Daud, berarti orang ketiganya ini jin Dasim juga dong Pak yang mengganggu rumah tangga. Jangan. Oh bukan. Salah gua. Jadi Cakep banget jinnya mau gue. lu. Jadi Pak Roni, Mbak Hera, ya tadi dasim itu adalah dia datang untuk Mengganggu rumah tangga. mengganggu bukan hanya tentang kamu pisah enggak, dengan berbagai cara yang menghadirkan orang ketiga, membuat ketidaknyamanan dari segi ekonomi, dari sifat-sifat buruk yang awalnya sudah berdamai tapi malah jadi masalah. Hal-hal kecil seperti handuk ditaruh itu penyebab Pokoknya apapun itu penyebab pertengkaran lah ya Pak Ustadz. Iya, itu dasim tuh. Nah, maksudnya kalau kita nyambung ke pertanyaan Mbak Hera, bagaimana sih cara kita untuk menanggulangi itu gitu supaya nggak terjadi di rumah tangga kita? Ada film kan, film dasim yang baru-baru kan? Saya mau nonton tuh. Iya kan? Saya mau nonton. Ada filmnya belum nonton tuh? Saya belum nonton. Nonton Netflix, sih. Netflix. Oh, iya. Nonton sih Netflix. fix harus nonton. Jadi memang benar tuh. Saya nonton pulang dari sini. Iya. Tunggu tutup dulu. Jadi Mbak, salah satunya yang ditampilkan di sana memang adalah rumahnya itu ya rajin-rajin dipakai untuk sholat berjamaah minimal. Suami dengan istri gitu. Untuk sholat berjamaah bareng-bareng, dibacakan Al-Quran bareng-bareng gitu kan. Karena memang membaca Al-Quran itu rumah yang di dalamnya itu orang sholat, kemudian baca Quran, itu akan terhindar gitu dari itu tempat itu. Orang Mesir, saya belajar dari orang Mesir itu, rumah-rumah mereka mulai dari bangun pagi setelah mereka beraktivitas, bahkan sambil mereka beraktivitas di rumah itu, non-stop tuh Al-Quran berputar. Jadi boleh di pakai TV-nya. murotal itu? Iya. Boleh pakai Nggak murotal? apa-apa ya. Non-stop. Misalnya kita setel dari YouTube. Iya, Atau yang sekarang murotal ada itu. tuh yang alat kayak dicolokin gitu Gak dia usah alat, murotal. kamu setelah YouTube aja itu ada yang berapa puluh jam. Iya, Saya maksudnya kan sekarang ada smart TV ya. Saya di rumah Pak Roni. Pokoknya mulai awal aktivitas setelah subuhan itu ibu sudah nyetel tuh channel Masjidil Haram tuh di YouTube udah full. Tuh Pak Roni cari piringan murotal. Piringan murotal. Jadi itu salah satunya. Disolatkan, tempatnya itu disolatkan, rumahnya itu sholat. Suami dan istri itu rajin sholat berjamaah. Ya minimal kalau nggak bisa sholat wajib berjamaah, ya sholat tahajud berjamaah di rumahnya. Kalau nggak bisa tahajud berjamaah, mungkin suaminya baru nyampe rumah
maghrib, bilang sama suaminya nanti isyaan di rumah aja ya. Nanti barengan isyaannya. Intinya dari 5 waktu itu ada berjamaah lah ya Pak. Adalah, kalau memang nggak bisa setiap hari minimal 1 minggu berapa kali gitu. Ya, Yang penting rumah itu kita sholatkan Pak Roni. Dan kita bacakan Quran. Kemudian kalau kita punya rezeki luang, setahun mungkin sekali 2 kali kita adakan pengajian di rumah. Kita undang tetangga untuk baca Yasin dan lain sebagainya. Jangan dangdutan mulu di rumah Pak Roni. Hah? Karaoke gitu ya. Aduh, janganlah. Ya, Boleh sekali-kali, tapi Mengundang Dasim tuh Pak. tapi seimbangkan dengan kebaikan-kebaikan. Itu salah satunya tuh. Jadi rumahnya itu harus diisi dengan hal-hal yang baik seperti membaca Quran dan disolatkan. Saya sih yakin dengan sholat lah, rajin sholat di rumah situ gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pernah nih kita bahas di minggu lalu bahwa kita baik suami ataupun istri jangan lupa untuk amalkan ayat kursi. Ayat kursi dan lain sebagainya itu kita bacakan ayat kursi. Nah, kalau kita kembali ke baca Quran ya, saya sarankan Mbak supaya kita sering baca Quran di rumah kita itu letakkan di tempat-tempat yang sering kita duduk di rumah itu Al-Quran. Misalkan Jadi di ruang kita tamu. Selalu teringat ya, reminder gitu kan. Betul. Karena melihat Di ruang tamu di samping remote TV taruh Al-Quran. Jadi sebelum kita nonton drama Korea atau drama Cina, nah ada Quran di samping minimal kita ambil sekali baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Udah tutup. Shadaqallahul azim. Ya, yang penting satu ayat. Kemudian yang suka duduk di teras, taruhlah di teras di tempat yang agak ini, taruh Quran 2 kecil aja supaya kita pas mau duduk sambil ngopi ada Quran kita buka. baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Shadaqallah. Taruh. Yang penting satu ayat. Quran. Gitu ya. Minimal 1 ayat. Kemudian di samping tempat tidur kita kan biasanya ada meja tuh. Iya. Taruh Al-Quran kecil aja. Jadi sebelum tidur, Boleh nih. setelah scroll TikTok, Iya. kita taruh, ada Quran di sampingnya. Buka dikit bentar kan, setelah kita baca. Betul. Kemudian di dapur nggak apa-apa. Pak Ustadz, kalau kita cuma baca terjemahannya aja boleh nggak Pak Ustadz? Silakan, tetapi bacalah sedikit daripada ayatnya. Meskipun sedikit, misalkan Pak Roni mau baca terjemahannya 10 ayat misalkan, bacalah ayatnya 1 aja minimal gitu. Oke. Untuk mengambil keberkahan ayat suci Keberkahan ayat Al-Qur'annya suci Al-Quran. itu. Kemudian di dapur juga Mbak Era taruh aja di tempat yang memang dia ini sambil kita nunggu masakan kita selesai kita masak sambil kita baca Quran karena kita nggak hafal kan, minimal kita baca tuh. Kita baca Quran. Nah, jadi bumbunya itu selain cabe ini dan lain Jadi sebagainya. enak pasti itu Pak Ustadz. Pasti. Sudah ada survei. Kalau nggak enak ada dasim tuh di mulut suaminya. Maksudnya itu salah satu cara bagaimana supaya kita sering baca Quran. Tadi itu jangan lupa apa tadi? Baca ayat kursi. Kemudian perkuat lagi baca An-Nasnya. Kan 3 kul ya. Terutama An-Nasnya itu. Misalkan kalau ada nih lagi ribut, sumpek sama suami gitu, udah cari tempat sendiri baca An-Nas. Baca ayat kursi gitu, kita baca qul a'udzu birabbin nas. Kalau kita merasa ada sesuatu yang janggal, baca Anas aja gitu ya Pak Ustadz ya? Baca An-Nas, baca ayat kursi. Kalau suami datang. Bacain Anas. Baca Anas gitu. Lu pikir gue gitu. Pada Berjumroh. Iya, berantem hiburan. Dalam nih dia nih jinnya datang nih. Langsung bacain surat Di An-Nas. Ruqyah ya. Iya. Dan kalau memang suasana rumah sudah nggak nyaman banget, sudah nggak enak banget, lakukan pengajian. Undang pengajian, undang kecil-kecilan ustaz. aja ya, Pak Kecil-kecilan Ustadz, aja. Yang penting Itu kita salah baca satu Quran. kita untuk Mencegah, menghindari atau menanggulangi ketika kita menanggulangi. sudah merasa Iya. itu ya. Bagi Kedatangan siapapun, bagi Pak Roni dan semuanya yang sudah berkeluarga, yang pasti adalah tujuan utama si Dasim ini adalah bagaimana supaya kedua suami istri ini berpisah. Itu tujuan utama. Jadi harus hati-hati. Iya Pak Roni. Kalau mereka bisa memisahkan kita, maka mereka itu benar-benar tertawa, terbahak-bahak. Langsung bikin pesta di sana Pesta dia. mereka itu party mereka. Party. Dengan dasim-dasim yang lain dengan party. dasim-dasim yang lainnya ya. Kayak gitu. Oke. Ya, jadi itu perkara dasim ini memang benar-benar kita harus sampaikan ke banyak orang lah bagaimana bahayanya dia itu bagi kehidupan kita sehari-hari. Contoh nanti rumah nggak boleh kotor. Ya betul tuh, salah satunya juga rumah nggak boleh kotor karena banyak kosong. ayat kursi. Kan banyak sekarang gitu kan pengen bangun rumah gede-gede gitu Pak Ustadz ya. Banyak rumah padahal nggak dilihat juga bangun 3 tingkat. Lantai 3 nggak pernah disamperin gitu kan. bahaya. Bahaya ya. Terus jangan kotor juga. Kalau di Arab-Arab mereka itu senang taruh
yang harum-harum dan sebagainya. Ya. Itu salah satu bentuk bahwa memang menghindari hal kayak gitu. Oh, berarti bisa dengan cara kayak gitu ya, Bos? Tentu bisa. Oke deh. Oke, kalau gitu Pak Dasim. Salah. Kepada Hasim. Jangan.